Duga nistakan agama seorang tiktokers dilaporkan ke polisi, yaitu tanggal 7 November jam 21.55. Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Agama atau Gempa melaporkan TikTok Profesor Dr. Metatron ke Unit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gempa melaporkan nama TikTok Profesor Dr. Metatron LCMA ke Unit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Laporan ini terkait dengan tindakan pidana penistaan agama Islam, penyebaran kebencian terhadap kitab suci Al-Quran. Buat Basarel, dirinya tidak hanya melaporkan nama akun tersebut, tapi ada beberapa akun yang dilaporkan, yaitu kanal YouTube Suara Kebenaran, Bismigate, dan Sang Debaters. Jadi mereka dilaporkan karena telah memperlintir ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu memperkosa atau menzinahi budaknya, yaitu Maria Kibtiyah, seorang budak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tetapi Dr. Metatron dengan Agatha CS ini di TikToknya mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini memperkosa atau berzina sama budaknya, yaitu Maria Kibtiyah. Maka narasi mereka begitu sangat melukai umat Islam karena Nabi Muhammad dituduh dan difitnah berzina dengan pembantunya, berbuat asusila, dan punya grup WhatsApp dengan Allah Subhanahu wa taala embuhnya. Mahrus, penasihat hukum pelapor, telah melampirkan bukti-bukti penguat sebagai dasar pelaporan terhadap kasus-kasus tersebut. Semoga mereka cepat ditangkap oleh polisi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lagi dan lagi, yaitu penistaan terhadap agama Islam. Semakin hari semakin banyak kejadian yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Belum selesai kasus si Rudy Simamora, juga kasus si Agatha, yang sampai sekarang belum ada kejelasan apakah sudah ditangkap atau belum. Sekarang yaitu telah viral di media sosial, yaitu di TikTok, bahwasannya Agatha CS melakukan live bersama Profesor Dr. Metatron LCMA yang mengakunya lulusan Timur Tengah ini. Wallahu alam apakah LC-nya ya benaran atau cuma bohongan di TikTok. Bahwasanya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berzina dengan budaknya, yaitu Maria Kibtiyah. Ini harga diri. Ya, yang membongkar aib bersamanya. Iya, membela aib nabinya sendiri yang tadi memperkosa pembantu, gitu Kak Sylvia. Kak Sylvia pasti baru tahu ya ini ya ceritanya ya. Secara ini ya, terus gitu Dari kan ngambek nih si Aisyah sama si Hafsah. Lanjutkan lagi Pak Prof yang di ulti itu mau diceraikan, aku ganti dengan janda dan gadis. Ayat 5 itu berikutnya parah, ini paling parah. Dari ayat 4 aja Pak Ladu kita baca ya. Jika kamu berdua bertobat, siapa yang berdua di situ maksudnya? Aisyah dan Hafsah. Aisyah, ya. Aisyah sama Hafsah bertobat kepada Allah. Maksudnya kamu berdua diem aja gitu loh. Maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Jadi apa kebenaran yang dimaksud di sini adalah boleh memperkosa pembantu. Nah, demikian hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan TKI di Arab. Nah,
Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi atas gosip tadi ya, maka nih lihat Allah mengulti lagi. Sungguh Allah menjadi pelindungnya. Nyanya siapa itu? Nabi Muhammad dan juga Jibril. Mak bodyguardnya nih ya. Nah, ini lapis satunya Allah, lapis duanya Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Jadi orang-orang yang pro kepada Muhammad. Ya. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolong. Ini saya bingung. Cuma gara-gara dua orang istri, yang satunya bocil, yang satunya nggak sekolah, ya, yang tadi dibohongin. Sampai harus berapa lapis nih? Lihat. Lapis 1 Allah, ya, lapis 2 Jibril, lapis 3 mukmin yang baik. Lapis 4 malaikat. Ngeri. Cuma demi dua orang, Kak. Kodamnya banyak ya. Ayat kelima, Palado. Ya, ayat kelima. Jika dia nabi, nah ini suatu ancaman nih, karena di dalam hukumnya, hukum Islam, nggak boleh istrinya nabi itu kalau sudah diceraikan nggak boleh kawin lagi. Ya, jika dia Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, nabi nomor punggung 25 menceraikan kamu, boleh jadi nih ya, Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, dari Hafsah dan Aisyah. Perempuan-perempuan yang patuh dari Aisyah dan Hafsah, yang beriman dan yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang Rawan. Anjay. Tahunya juga si Olo ini. Oleh dia ngadi-ngadi saja si Olo ini. Ganti sama yang janda gitu. Terawan. Ini adalah salah satu dalil bagaimana lagu dangdut itu tercipta. Oh ya, kamu janda pilih yang mana, perawan atau janda? Ini. Ini udah mengerti sih, udah mengerti. Kira-kira ada yang aku lebih-lebihkan nggak di situ, Kak? Aku nggak tahu sih. Loh, jangan nggak tahu. Ya kalau secara membaca yang ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Kita lanjut ke pembahasan awal, yaitu tadi di mana ya? Bahwa kita dimatikan untuk apa gitu ya? Oh, langsung skip, nggak jadi ya bahas ini ya. Ini tadi kan kata-kata itu manusia banyak yang nggak menyadari kesalahannya. Tadi awalnya kan? di situ. Enggak kan itu kan Pak Prof. Jawabannya Makanya kesini kan. Iya, dia bilang tadi. Dilihat. Betul, dia tadi yang ngajak ke sini kok. Manusia itu Dia nggak berikan pernah tadi ini sadar. bagindanya lagi hilaf. Iya, salah satu. Bagindanya lagi hilang. Teladan Betul ya, yang siapa ini membantu? Saya sih nggak ngeliat dari sudut pandang Nabi Muhammadnya, karena memang Nabi Muhammad itu sudah bawaan oroknya begini. Tapi saya ngeliat di mana harga diri Allahnya Kak Sylvia harus membela seekor burung di sini. Burung siapa? Karena memang sesayang itu Allah sama Nabi Muhammad. Sama Tidak dengan burungnya. yang lain. Kalau jujur nih, bukan Nabi Muhammad, sama burungnya yang dia sayang. Saya berpikir begini Pak Prof, apa sih sangkut pautnya keimanannya orang Islam dengan selangkangannya si baginda ini? Kok sangat diperhatikan sama Allah ini ya? Ya kan? Betul tidak? Karena Allah ini sangat memperhatikan selangkangan baginda ini. Dia harus menjamin selangkangan baginda ini supaya dia nyaman terus. Ada apa sebenarnya dengan faktor keimanan orang Islam sehingga harus dijadikan ayat? Lebih penting ayat ini melegalkan kegiatan seksual bagindanya, nabinya orang Islam, dibandingkan ayat sunat yang tidak ada sama sekali dalam Al-Quran. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dituduh berzina dengan seorang budak. Ya, walaupun budak ini nantinya jadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan mengatakan mereka mengotak-ngatik tafsir atau surat At-Tahrim yang ayat pertama, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtagi maradata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu dan mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang mereka katakan bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal tersebut, ya, yaitu menggauli istri-istrinya karena dia berzina sama budaknya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah tuduhan yang tidak mendasar dan tuduhan keji terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah sudah dilaporkan oleh Gempa, yaitu Aliansi Masyarakat Anti Penista Agama, ke Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan segera diproses. Ya. Jadi sebenarnya tafsirnya, ya, tentang At-Tahrim, surat At-Tahrim ayat 1 ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah dengan kemuliaan nabinya, dia menegur ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah. Dan Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan hal tersebut tentang sumpah ini. Jadi Nabi Muhammad SAW bersumpah, ya, bahwasanya beliau tidak akan menggauli budaknya, yaitu Maria Qibtiyah. Tetapi Hafsah radhiyallahu anha menceritakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka tersebarlah, ya, isu tersebut. Teguran ini juga Allah sampaikan ketika Rasulullah melarang dirinya minum madu, yaitu setelah beliau meminum madu di rumah Zainab. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk berkata kepada Rasulullah ketika beliau masuk ke rumah mereka, aku mencium bau maghofir, sejenis tanaman yang berasal dari tanaman baunya tidak sedap. Maka Rasulullah berkata kepada Hafsah, tidak mengapa, aku telah meminum madu di tempat Zainab dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Oleh sebab itu Allah menegur beliau, mengapa kamu melarang dirimu dari sesuatu yang telah halalkan bagimu demi mendapatkan kerelaan kesenangan hati, yaitu Aisyah dan Hafsah. Maha besar Allah. Jadi Rasulullah SAW mengharamkan dirinya untuk tidak minum madu dan juga tidak menggauli yaitu budaknya. Maka Rasulullah SAW sampaikan kepada Hafsah, ya, untuk menjaga, ya, rahasia hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah Maha perlindungan dan bijak dan Dia mengetahui Maha bijaksana. Di ayat ketiga, wa id asarron nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharallahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazaharu alaihi fa innallaha wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin taibati wa abkara. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahu peristiwa itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui, Maha teliti. Di ayat keempat, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran, dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindung dan juga Jibril dan orang-orang yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh,
yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Jadi tuduhan Dr. Metatron CS itu tidak mendasar dan ini adalah tuduhan yang keji. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.